Monggo operator. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, yang terhormat teman-teman dari narasumber kita, dari moderator, Strong Sister, Kak Nisa, terima kasih Kak sudah hadir. Kemudian dari narasumber kita, Kak Salsa Senja, terima kasih Kak Salsa sudah hadir. Kemudian dari atlet kita, teman saya, Mbak Tri Aningsih, terima kasih Mbak Tri sudah hadir. Pertama, saya mewakili dari KONI Pusat menyampaikan terima kasih teman-teman sudah hadir pada acara ini dalam memperingati Hari International Women Days yang jatuh tanggal 10 Maret. Kita baru laksanakan sekarang dan ini sebetulnya kita berharap ini jadi satu terobosan. Ini pertama kali saya rasa KONI menyelenggarakan acara seperti ini gitu. Eh, Kita sadarin bahwa peran perempuan ini dalam olahraga Indonesia sangat strategis dan penting. Kalau kita lihat peraih medali Olimpiade pertama Indonesia itu perempuan, tiga Sri Kandi kita dari cabang olahraga panahan. Terus emas Olimpiade kita juga dari eh, Mbak Susi Susanti itu juga salah satu emas pertama Olimpiade kita juga perempuan. Dan hampir di setiap Olimpiade kita atlet-atlet andalan kita itu juga perempuan gitu. Dan ini bentuk apresiasi KONI Pusat kepada perempuan. Itu hal yang pertama. Kedua, adanya acara ini yang kita harapkan setiap tahunnya akan kita buat dan lebih baik ke depannya. Bahkan mungkin ada award ke depan. Ini kita berharap kita bisa menjaring komunitas perempuan lebih luas. Komunitas olahraga juga tentunya tidak hanya khusus perempuan. Eh, Harapannya KONI ini lebih inklusif gitu sebagai wadah organisasi prestasi di Indonesia. Kita butuh banyak kolaborasi, kita harus bersatu untuk olahraga Indonesia. Hmm, dan diskusi seperti ini ya kita nanti akan lihat perkembangannya seperti apa. Mungkin kita bisa selenggarakan rutin setahun lebih dari satu kali untuk memberikan masukan-masukan, untuk menjadi jembatan kolaborasi untuk olahraga kita, apa yang bisa kita perbuat bersama gitu. Jadi ini wadah yang baik, ke depan mungkin ada berbagai elemen yang bisa bergabung di sini, mulai dari atlet, akademisi, praktisi, dan juga lain sebagainya. Oke, okay.
Kita langsung aja. Di sini kita sudah bersama moderator kebanggaan kita, Kak Nisa Alala. Halo Kak Nisa. Halo Mas Tirto. Ya, ya hari ini juga Kak Nisa akan memandu kita. Monggo Kak Nisa, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Tirto sudah memandu acaranya. Eh, Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya dengan Nisa Alala, saya APKI Certified Fitness Trainer dan saya mewakili Strong Sister Indonesia. Selamat datang semuanya di acara Women in Sports, Beauty and Healthy in Harmony, Perempuan, Perjuangan dan Puncak Prestasi. Dan pastinya acara ini juga melatar belakangi International Women's Day. Dan terima kasih juga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat dan pastinya bersama beberapa mitra juga yang telah membuat diskusi santai secara online, telah mengangkat juga peran perempuan pada dunia olahraga bersama dua narasumber hebat kita yang pastinya para perempuan atlet kita maupun dari betul-betul atlet dan juga dari bidang akademisi. Yaitu yang pertama ada Salsabila Senja di sini telah hadir bersama kita dari awal dan juga bersama kita di sini telah hadir juga sudah hadir ya di sini ya yaitu Trianingsih. Apakah sudah hadir? Apakah sekiranya sudah ready untuk hadir bersama kita di panel diskusi kali ini? Karena kebetulan yang baru menyalakan kameranya baru Mbak Salsa. Apakah boleh mungkin dari pihak KONI boleh mengkonfirmasi kembali ya untuk narasumber kedua kita untuk dipastikan bahwa sudah siap karena kita sudah mau mulai untuk memulai diskusi kita. Oke, kalau gitu mungkin aku mau memperkenalkan eh, narasumber pertama kita yaitu yang sudah hadir dan siap pastinya bersama kita di sini yaitu Salsabila Senja. Mungkin sudah ada profilnya ya yang sudah disiapkan. Boleh ditampilkan terlebih dahulu. Oke, dengan nama panjang Konida Salsabila Senja, SPD, Master of Science, PhD, wow, yaitu President of Scholars of Indonesia China Network atau SINO ya. Lalu akademisi doktoral juga keolahragaan dan juga wasit rugby. Nah, di sini juga sudah terlihat mungkin beberapa achievements yang sudah diambil oleh Salsabila Senja. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Salsabila Senja. Boleh di-unmute. Halo Kak Salsa. Halo, halo Kanisa. Panggilnya Kak Salsa, Mbak Salsa, Coach Salsa. Boleh, salsa Karena aja. ternyata hebat sekali nih Kak Salsa di sini perannya sebagai perempuan banyak sekali ya di sini ya. Ternyata sebagai akademisi juga, dosen, lalu juga sebagai wasit, di sini juga sebagai Presiden of Scholars of Indonesia China Network juga. Wah, aku bingung nih sampai-sampai harus manggilnya apa. Baiknya Aku aku masih muda Kanisa, by the way. Ya, salsa aja boleh, salsa. Atau Kak Mbak salsa boleh. Asal saya, Hmm. wah ini hebat Oke. sekali kita bisa melihat ya bahwa di sini banyak sekali achievement yang sudah didapatkan oleh Kak Salsa dan sudah mengambil banyak sekali sekolah sampai PhD. Wah, ini menarik sekali sih sebenarnya bisa sampai PhD ini. Mungkin boleh diceritain kali ya, Kak Salsa bisa sampai akhirnya mengambil PhD di keolahragaan ini mungkin secara general dulu. Mungkin boleh diceritain ke kita, gimana sih sampai akhirnya bisa mau masuk ke dunia olahraga ini? Karena mungkin yang kita tahu lah mungkin ya olahraga itu dulu itu kan cowok banget gitu kan. Mungkin sekarang Ya. 2025 olahraga Hmm. wah udah campur lah ya. Tapi dulu kan olahraga itu mungkin bisa dikatakan olahraga tuh cowok banget. Nah, sampai akhirnya Mbak Salsa ini bisa masuk ke dunia olahraga bahkan sampai memutuskan untuk ngambil PhD itu gimana sih latar belakangnya?
Oke, makasih Mbak Nisa. Jadi dan makasih juga nih untuk Koni Pusat, terutama Mas Tirto yang udah invite saya sebagai narasumber untuk Women's Day kita pertama ya di Koni Pusat yang tadi diutarakan sama Mas Tirto bahwa ini adalah webinar pertama untuk perempuan di Women's Day. Ya, saya sangat kebanggaan sekali ya, sangat terhormat untuk menjadi narasumber di acara ini gitu di webinar pertama. Baik, terima kasih yang tadi Mbak Nisa tanya kan tadi kenapa kok bisa gitu jadi seorang perempuan sampai PhD gitu kan. Jadi Mbak Nisa saya ini dulunya atlet gitu. Saya dari kelas dari kecil lah dari kelas 2 atau umur 5 tahun itu udah jadi atlet Mbak Nisa gitu. Iya, jadi dan olahraganya macam-macam mulai dari berenang, selam, anggar hingga rugby gitu. Jadi memang saya udah terlahir, nggak terlahir juga sih, maksudnya sudah terlatih dan terdidik gitu sebagai seorang atlet itu karena eh, mungkin ada yang tanya, oh mungkin orang tuanya atlet atau apa segala macam enggak. Sebenarnya ayah saya memang suka olahraga gitu, cuman dia direct saya pertama di renang gitu. Ternyata saya suka untuk berenang, atlet itu segala macam udah sampai pelatnas gitu-gitu dan saya teruskan gitu. Dan karena renang ini pun saya bisa masuk seperti apa kelas atlet lah SMP, SMA sampai kelas atlet sampai sekolah pun S1 juga nggak tes gitu. Dulu kalau nggak salah ada SNPTN untuk undangan gitu. Nah, kenapa? Karena ya mungkin saya cinta di bidang olahraga gitu kan ya. Jadi ya saya memutuskan untuk S1 saya juga di bidang olahraga gitu Mbak Nisa. Nah, eh, tadi juga ada profil saya. Jadi saya ini S1-nya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan saya juga mau menyapa di sini ada Kak Prodi saya di PJKR. Terima kasih udah datang Bapak Kak Prodi, Pacar Siwan, yang benar-benar sudah mendukung saya gitu sampai saya sekarang S3 gitu. Nah, habis itu nih Mbak, saya SMA mulai anggar dan pas kuliah S1 saya mulai olahraga yang baru yaitu olahraga rugby. Mungkin teman-teman di sini kayak apa itu rugby segala macam gitu. Rugby itu kayak American football, cuman ini nggak pakai pelindung. Jadi bener-bener cowok banget gitu. Bayangkan perempuan main seperti itu. Tabrak-tabrakan, tackle-tackle gitu kan. Iya, jadi olahraga saya olahraga itu dan gara-gara rugby juga saya juga pernah ngewasitin di Asian Games yang di Jakarta Palembang 2018 dan bisa mengantarkan saya S2. Itu full scholarship sampai S3 gitu. Dan sekarang S3 saya itu di Tsinghua University, itu di bagian keolahragaan namun lebih ke sport science, di neuroscience gitu. Jadi eh, atlet, ternyata saya juga tertarik dengan bidang akademisi. Karena kalau misalnya bukan orang yang mencintai olahraga gitu, ya kan? Untuk masa depan olahraga kita di Indonesia gitu siapa lagi gitu? Karena kita sudah, maksudnya kita sudah dari kecil gitu dari awal udah memulai gitu, dan kita juga harus apa namanya mengembangkan gitu olahraga sendiri di Indonesia gitu sih mungkin Mbak Nisa. Wah, hebat banget sih. Ini kalau misalnya lagi ada di atas panggung, udah pasti kayak kita beri tepuk tangannya dulu dong untuk Mbak Salsa. Wah, keren banget. Biasanya nggak banyak ya untuk seorang atlet sampai akhirnya bisa lebih dalam lagi mencapai sebuah akademisi gitu. Karena biasanya atlet ya udah seorang atlet aja. Tetapi bisa sampai akhirnya benar-benar fokus lagi sampai akademisi itu jarang banget, apalagi untuk seorang perempuan. Apalagi olahraga tadi bener banget tuh, cowok banget rugby gitu. Ya. Apalagi Kak Salsa ini cantik banget gitu kan, kelihatan cewek banget gitu, nggak nyangka ternyata olahraganya, jangan macam-macam sama Mbak Salsa ya. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya yang menginspirasi Mbak Salsa sampai akhirnya bisa mengambil gelar yang lebih lanjut, yaitu S3 atau PhD, dan oke deh, karena udah jadi atlet, karena suka olahraga, akhirnya memutuskan untuk ke akademisi gitu. Karena kan dari atlet ke akademisi sebenarnya sejalur, tetapi kan sebenarnya dari atlet itu bisa bisa jadi berbeda ya jalurnya ya. Iya.
Sebenarnya yaitu tadi ya. Jadi mungkin kita sebagai terlahir sebagai seorang atlet gitu merasa ini kompetisi dalam diri sendiri gitu ya Mbak ya. Jadi ketika aku S2, jadi S2 aku di China. Jadi aku S2 S3 itu di China dan itu full scholarship mungkin ya. Kebanyakan untuk seorang atlet itu gitu. Hanya mementingkan mungkin tentang karirnya saja di olahraga. Karena kan ketika sudah menang gitu kan segala macam itu kita punya banyak uang untuk dari SEA Games gitu kan ke Asian Games ke Olimpik gitu kan segala macam itu kan harus latihan 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 kalau misalnya nggak latihan ya mungkin performanya akan turun gitu kan dan karena misalnya di renang sendiri gitu saya kan membuktikan gitu ketika apa udah udah nggak berprestasi gitu second aja itu bisa kalah gitu kan ya jadi mungkin saya sudah tahu oh mungkin ini keatletan saya karena memang menurut penelitian juga gitu performa atlet sampai ke Olimpik itu dari peaknya itu dari 18 tahun sampai 23 tahun ya itu untuk peak atlet ya kalau misalnya mau achieve yang paling tinggi itu sekitar umur segitu gitu dan pada saat itu pas banget. Pada saat itu saya sudah performa atlet. Pada saat itu kan saya masih rugby gitu. Jadi atlet dan jadi wasit pada saat itu. Jadi performa saya sudah turun dan ya sudah saya mungkin harus concern dengan akademik academic achievement saya gitu. Pada saat itu saya sudah bekerja sebagai guru PI dan itu mungkin bagi saya nggak kurang cukup ya, kurang menantang gitu. Karena sebagai atlet itu kita harus punya target gitu kan ketika sekarang si Game udah punya emas gitu kan. Nah, dari si Game itu kan harus ada Asian Game, dari Asian Game itu kan harus ada Olimpik. Nah, dan saya sudah merasa oh ini saya udah nggak bisa lagi berkarir di atlet gitu ya, sudah saya harus ada target lagi gitu. Nah, target sekarang itu saya di bidang akademik. Nah, alhamdulillah puji syukur juga saya eh, S2-nya pun di universitas olahraga terbaik, Kak. Kanisa di Asia, di namanya Beijing Sport University gitu. Di sana, for your information, itu atlet China, karena kita tahu ya untuk Olimpik itu China itu nomor 2 ya. Jadi nomor 1 US yang kemarin di Paris itu emasnya sama ya. Mereka emasnya sama, cuman berbedanya itu di perak. Dan performanya itu udah luar biasa bagus banget dan universitasnya itu nomor 1 di Asia untuk olahraga. Saya keterima di situ, saya belajar banyak banget untuk sport science-nya gitu kan. Karena for your information di sini, di China ini, jadi nggak terbatas hanya pelatihan aja Mbak Nisa. Jadi atletnya itu bener-bener kayak gizinya dilihatin gitu kan. Terus performanya itu sampai pagi gitu kan kita tahu ya di sini atlet kalau misalnya latihan itu kan performanya dilihatin kan. Maksudnya latihan pagi gitu, latihan malam, sorry latihan sore gitu segala macam macam. Nah di sini tuh ya seperti itu, cuman bener-bener basic on sport science dan di sini pun kayak bisa apa ya kayak dan di sini luar biasa ada yang namanya kayak kelas Olimpik gitu. Di sini atlet Olimpik latihan aja tapi dapat gelar S1. Coba bayangkan. Segitu segitu bagusnya gitu di sini untuk olahraga gitu. Nah, habis itu saya S3 di Tsinghua University ini juga kampus nomor 1 di China bahkan dan ini sport science lebih bagus lagi gitu di saya punya major gitu. Makanya jadi saya sangat cinta dengan olahraga begitu sih mungkin. Oke, oke. Wah, aku lumayan penasaran nih jadinya nih. Sebenarnya apa ya perbedaan dunia olahraga di Cina sama di Indonesia pasti banyak banget ya perbedaannya, apalagi kedisiplinannya. Sebenarnya apa yang akhirnya bisa membawa kedisiplinan yang dari Cina itu ke Indonesia? Dan sebenarnya sekarang yang lagi dilakuin sama Mbak Salsa lagi fokus di mana? Mbak Salsa lagi di Indonesia atau lagi di Cina by the way? Saya lagi di Beijing sekarang, Oh, oke, lagi oke, di oke. Cina. Beda Ya. berapa jam ya? Oh, beda 1 jam aja. Sekarang jam 5.15. Oh, Mm-mm. oke, oke. Boleh diceritain Ya. sekarang Hmm? lagi fokus lagi fokus apa dan kira-kira nanti ke depannya mau seperti apa?
Oke, sip. Nah, tadi pertanyaan pertama itu perbedaan olahraga ya, dan bagaimana kok China kok bisa unggul gitu dari negara berkembang sekarang udah mulai negara superpower atau adidaya ya. Jadi, Mbak di sini kan kita tahu ya, China itu the biggest population gitu on Earth. Jadi 1 billion or something gitu kan di sini. Manusianya banyak, terus terang. Nah, bidang di sini ya, di sini sangat luar biasa karena basic olahraga segala macam orang-orang di sini bisa gitu kan. Nah, saya cerita sedikit. Jadi kampus saya di Tsinghua University itu ada yang namanya Wutiyu Pu Tsinghua. Di sini ada anak Tsinghua juga nih. Saya lihat itu anggota saya juga tuh di sini. Jadi artinya bahwa universitas ini kan universitas seperti UI ya. Jadi semua jurusan ada. Namun di sini sangat memperhatikan olahraga. Nah, kenapa Mbak Nisa? Jadi di sini S1, Mbak S1 itu harus bisa berenang. Artinya apa? Misalnya kayak dia tuh dia anak chemical engineering atau misalnya dia anak let's say ini apa bisnis gitu. Kenapa dia harus bisa berenang? Karena tuntutannya. Kamu lulus skripsi, kamu lulus sidang, tapi kamu nggak bisa berenang 50 meter, kamu nggak lulus. Saking, iya betul, pengetahuan baru ya, baru tahu ya, gitu. Jadi ini universitas nomor satu di Asia, di Cina bahkan gitu, dia sangat memperhatikan olahraga. Kamu pinter luar biasa, skripsi kamu cum laude, nggak bisa berenang nggak lulus S1, gitu. Nah, terus untuk SD-nya nih, SD-nya sangat luar biasa juga Mbak Nisa. Di sini pemerintahannya sangat memperhatikan. Kenapa? Di sini tuh kita untuk anak SD, SMP, SMA dari sekolah dari rumah itu pakai baju olahraga. Jadi olahraga itu bagian dari kehidupan, lifestyle gitu. Dan ada undang-undangnya di sini. Jadi nggak pakai batik, nggak pakai baju pramuka, pakai baju olahraga dari rumah. Which is mereka udah apa ya memperhatikan gitu karena olahraga itu basic needs sebetulnya gitu. Nah jadi dan sangat spesialnya nih Mbak Nisa ya. Jadi kalau di China itu yang namanya guru apa sih guru BP ya. Guru BP kan di sini spesial gitu kan untuk orang-orang yang nakal, anak-anak nakal baru ke guru BP. Di sini enggak gitu. Jadi di sini itu guru BP tahu gitu. Misalnya anak ini dia pengen pengen basket gitu. Cuman untuk dari bentuk tubuh, terus dari bentuk kemampuan dia dia misalnya ototnya otot tungkai segala macam dia paham kata guru BP-nya oh kamu lebih bagus di sepak bola. Reasonnya ini karena belajar dia gitu ada basic ilmu faal memang di jurusan mereka BP punya gitu. Saking saking apa ya eh concernnya gitu pemerintahan China itu di sini gitu. Jadi tahu kan unggul olahraganya karena itu dari guru BP-nya pun tahu luar biasa kan ya Sedari dini gitu. ya, mereka sudah Ya dari mengkonsumsikan dia. olahraga. Betul sekali. Makanya saya sangat appreciate sekarang KONI, terus Kemenpora, KONI khususnya sekarang ada khusus training center di Cibubur itu dari anak kecil. Jadi ya untuk karena memang untuk latihan yang bagus tuh memang dari kecil. Apalagi kayak berenang gitu-gitu. Iya dan peak untuk berprestasinya itu dari 18 sampai 23 tahun begitu. Jadi memang harus dari kecil. Karena for your information juga gitu, mungkin Mbak Tri di sini nanti akan jelaskan gitu bahwa atlet yang berprestasi itu banyak kan latihannya itu memang dari kecil begitu. Semoga menjawab ya Mbak Nisa Yes, tadi. yes, yes. Terima kasih Mbak Salsa. Wah, sudah hadir nih bersama kita narasumber yang kedua. Hai Mbak Tri. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran suaranya. Oh, oke, oke. Maaf ya teman-teman, aku agak telat tadi, soalnya ada Gak apa-apa. kerjaan. Oke, di sini teman-teman sudah hadir bersama kita narasumber kedua kita yaitu Mbak Trianingsi, yaitu seorang atlet atletik peraih emas SEA Games, Olympian dan juga atlet profesional hingga saat ini. Nah, di sini juga Mbak Trianingsi seorang masih menjadi atlet hingga saat ini ya. Mungkin tadi terlambat mungkin habis berlomba atau berlatih, Mbak. Kalau untuk hari ini sih enggak ya. Cuman kalau masih atlet sebenarnya aku dibilang masih atlet juga enggak, tapi
aku masih berolahraga lari aja, tapi bukan untuk yang kompetitif running, tapi lebih ke kebugaran ya. Karena memang olahraga kan memang kita harus laksanakan setiap saat ya kan. Karena ini kan bagus ya buat tubuh, buat kesehatan juga. Jadi why not kalau kita misalnya continue aja untuk lakukan olahraga. Nah, untuk cabang olahraganya ya tergantung kita aja, olahraga apa yang memang lebih nyaman untuk kita lakukan. Kalau aku spesial memang lari gitu. Oke, nah pas banget nih. Mungkin dari Mbak Salsa sekarang kita gantian ya ke Mbak Tri ya. Kita tanya-tanya. Mbak Tri, sekarang olahraga lari udah banyak banget ya. Udah lumayan jadi olahraga generasi eh, Gen Z nih. Gen apa ya? Semuanya Iya, iya. udah semua orang udah lari nih kayaknya nih ya. Gen pop pun juga semuanya kayaknya lari, lari, lari dan lari. Bahkan kayaknya orang yang baru mulai lari aja udah ikutan full maraton juga kayak di luar negeri ya. Hmm. Aku mau tahu dong, kira-kira menurut Mbak Tri gimana sih sebenarnya olahraga olahraga lari itu? Apakah olahraga lari itu sebenarnya for everyone atau olahraga lari itu se apa namanya tidak untuk semua orang? Eh, Kalau cara ini ya apa keberuntukannya olahraga lari kan memang olahraga memang mudah diakses ya, olahraga sederhana yang memang tidak butuh banyak hal untuk memulainya gitu. Bahkan kalau misalnya kita tidak memiliki alat-alat khusus atau waktu yang banyak pun kita tetap bisa lakukan olahraga lari gitu. Tinggal siapin waktu sebentar, terus pakai sepatu yang ada di rumah. Kalau misalnya pun nggak punya sepatu nih, ya tapi semua orang pasti sekarang ini udah aware dan aku yakin punya sepatu ya, bisa langsung lari gitu. Nah, kalau masalah sekarang yang lari ini memang sudah happening banget di Jakarta maupun di Indonesia dan di seluruh dunia tentunya. Dan hmm, apa ya, udah mulai banyak yang menggemari dan bahkan seperti yang Mbak Nisa bilang sampai ke maraton di beberapa major race di dunia gitu. Ya, itu cukup bagus ya. Jadinya bisa menumbuhkan em, keinginan seseorang untuk bisa berprestasi mungkin dari generasi alpha, generasi Z dan kalau aku sih generasi milenial yang maksudnya. Jadinya teman-teman maupun adik-adik juga bisa mulai mengenal olahraga lari, terus bisa mulai mengetahui nih ada kompetisi lari, terus ada ketertarikan dan bisa memilih antara mau ke arah kebugaran atau mau menjadi kompetitif runner yang arahnya ke prestasi untuk nusa dan bangsa gitu. Kalau aku sendiri, memang awalnya aku mulai dulu tuh di kelas 1 SMA sih. Cuman sebelum kelas 1 SMA kan aku tetap memulai lari di kayak di sekolah-sekolah gitu kan. Di sekolah pasti ada IC running gitu. Dan pada saat aku mulai lari itu aku langsung masuk ke klub yang khusus memang dia untuk long distance runner. Jadinya aku memang langsung masuk ke tempat yang tepat untuk bisa mengasah talenta aku sebagai seorang pelari gitu. Dan alhamdulillah setelah setahun aku mulai latihan lari, aku bisa langsung ikut SEA Games waktu itu di Wah, Vietnam kalau nggak salah. Iya, waktu itu di Vietnam aku belum bisa menemukan medali untuk Indonesia, tapi alhamdulillah bisa breaking record yang junior record nasional. Jadinya untuk hal tersebut, jadi aku bisa langsung apa terus continue untuk berlatih lari dan pada akhirnya aku diberikan kesempatan dan alhamdulillah dapat medali emas SEA Games itu di tahun 2007 sampai tahun 2017 aku masih bisa dapat medali emas untuk Indonesia. wow, Terus keren sekali. dikasih terus dikasih kesempatan juga buat bisa ikut Olimpiade di 2012 dan ya tetap aktif di olahraga lari sampai kemarin tuh terakhir di PON Papua aku masih ikut
masih ikut di nomor 5.000 meter, 10.000 meter sama maraton. Wah, keren Gitu. sekali. Wah, beri tepuk tangannya dulu dong untuk Mbak Tri. Mungkin karena online, jadi mungkin tepuk tangannya Tidak gitu. terlalu ini ya. Oke, Tidak wah terlalu. keren sekali Mbak Tri. Wah ini cukup membanggakan ya untuk kaum perempuan ya dengan banyaknya prestasi yang telah diraih. Mbak Tri berarti untuk menjadi seorang atlet ini juga salah satu bakat ya berarti ya karena lumayan em, Cepet apa ya. ya di passion juga ya ternyata ya dalam berlari ini bisa akhirnya Iya, iya. langsung masuk ke kompetisi itu. Oke, tapi kalau aku boleh tahu, sebenarnya apa sih suka dukanya dalam berjuang meraih prestasi itu? Pasti ada dong ya suka dukanya, walaupun suka itu dalam berlari, passionate itu dalam berlari, tapi pasti ada suka dukanya dalam saat proses dalam Menjalaninya ya Mbak. iya, betul. Iya, aku sih suka duka sih pasti ada ya. Kalau sukanya tentu aja aku senang banget bisa berprestasi, bisa terus kayak Bapak Ibu, terus kemudian bisa berprestasi untuk nusa dan bangsa. Tapi kalau dukanya mungkin lebih ke gimana ya? Aku kan mulai latihan lari itu kan waktu masa SMA ya. SMP mungkin masih bisa lah aku sama main-main gitu. Tapi kalau di SMA kan kayak waktunya benar-benar khusus untuk running dan karena aku sekolahnya juga bukan di sekolah olahraga waktu itu jadinya sekolahnya juga reguler dan harus masuk pagi. Jadi aku benar-benar harus bisa membagi waktu banget antara latihan lari dan sekolah dan juga istirahat gitu. Jadi cukup terchallenge sih untuk bisa keep up sama ini gitu. Jadinya em, aku harus bisa mengorbankan waktu main aku untuk bisa tetap ada di keduanya dan fokus di keduanya gitu. Itu aja. Cuman lebih banyak senangnya sih daripada dukanya. Karena memang sekarang ini kan eh, lari juga udah sangat welcome banget ya untuk perempuan gitu. Jadinya kalau dulu-dulu tuh dulu di tahun eh, 19 berapa gitu perempuan tuh belum boleh ada keterlibatan di dalam olahraga lari dan ketika ikut maraton pun kayak dilarang gitu. Jadi sangat menguntungkan banget saat ini di mana lari benar-benar welcome untuk perempuan. Indonesia juga udah welcome banget untuk perempuan dalam ikut olahraga ini dan juga banyak banget ada bahkan event-event yang khusus untuk perempuan kan. Jadinya aku sih berharapnya semakin banyak para teman-teman teman-teman perempuan yang memang mau ikut lari terus kayak jangan takut deh pokoknya mulai aja dulu. Ya, ya, ya. Wah, senang banget dengarnya betul banget. Apalagi di tahun sekarang sudah banyak banget juga ya acara-acara seperti kayak Women's 10K yang memang acara-acara kompetisi lari yang memang khusus untuk perempuan. Dan pastinya itu Iya, harapannya bisa membuat semakin luas lagi ya peluang untuk para perempuan-perempuan, terutama di Indonesia untuk semakin apa ya, semakin lebih banyak lagi perempuan yang dapat berprestasi lagi ya karena mungkin memang iya. beda ya mungkin zamannya ya yang mungkin dirasakan oleh Mbak Tri ya. Oke, mungkin sekarang kita kembali ke Mbak Salsa. Nah, Mbak Salsa tadi kan sudah dirasakan oleh Mbak Tri perbedaan zamannya mungkin dulu ada rasanya em, rasanya dibatasi bahwa perempuan rasanya tidak merasakan keleluasaan ya Mbak Tri ya perempuan di zaman dulu. Kalau Mbak Salsa sendiri ada nggak sih perasaan diskriminasi mungkin ya sebagai perempuan, apalagi olahraga yang Mbak Salsa justru lebih laki lagi nih, rugby lah dan lain-lain sebagainya. Dan Mbak Salsa sekarang lagi ada di luar negeri di China. Apakah Mbak Salsa sendiri di China di olahraga apa di akademi olahragaan ini merasakan em, apa ya perbedaan-perbedaan
apa sebagai perempuan gitu. Baik, oke ya terima kasih Mbak Nisa pertanyaannya. Tadi juga sama ya kayak Mbak Tri ya. Jadi aku mau agak curhat sedikit juga gitu kan. Jadi iya kita sebagai atlet itu kita agak kehilangan masa muda kita karena kita pun maksudnya latihan terus gitu. Aku inget banget teman-teman kayak dulu mau ngajak main, kamu di mana Sa? Di kolam. Kamu di mana Sa? Tempat latihan gitu. Itu memang aku kerasa juga gitu. Kita sebagai atlet memang agak kehilangan masa muda gitu. Cuman ya itu apa bukan korban, bukan berkorban ya, tapi itu maksudnya ya modal kita untuk kedepannya gitu kan. Terus yang tadi ada diskriminasi atau segala macam, aku mau juga sedikit cerita nih. Ini juga kisah nyata yang saya alami gitu kan. Tadi apa namanya sudah cerita juga saya adalah wasit rugby. Rugby itu olahraga yang cowok banget karena bener-bener laki banget gitu kan ya. Nah perempuan bayangkan perempuan jadi wasit di tengah-tengah semuanya laki-laki berotot semuanya tabrak-tabrakan segala macam gitu kan. Nah ya saya pernah ngewasitin di China itu pas kalau nggak salah Asia Rugby apa gitu segala macam saya lupa pokoknya di China itu semuanya laki-laki ya itu dulu saya 15 dan kebetulan itu kan saya ininya apa namanya bukan bukan ASEAN Rugby Bu apa ya saya lupa pokoknya ada ada tim bulenya gitu saya itu bukan ASEAN Rugby lupa saya pokoknya itu ada bulenya segala macam saya Asia dan saya perempuan gitu kan yang main itu semuanya bule-bule gitu bule-bule dari misalnya dari Australia gitu kan mereka kan rugbynya bagus dan dipimpin oleh saya seorang perempuan dan seorang Asia gitu itu agak pertama gitu ada kayak di sini sih ah perempuan ngewasitin laki-laki 15 gitu kan kayak udah negatif aja gitu kan mereka lihatnya saya ini dong apa namanya saya wih gak mau lah saya diginiin gitu kan maksudnya diliatin kayak sempat juga kayak itu tolong dong diganti gitu kan maksudnya kenapa harus perempuan dan orang Asia gitu kan mereka pengennya laki-laki gitu whatever gitu kan pas saya wasitin dan saya benar tunduk mereka gitu karena gini Jadi eh betul maksudnya ya regardless gitu kan mau perempuan mau laki-laki kalau misalnya kamu bagus gitu ya what what you know gitu loh. Maksudnya kayak ya atlet gitu kan Ya. tugas ya udah kamu bermain gitu kan, bermain tugasnya. Dan wasit ya tugasnya untuk mengadili gitu kan. Maksudnya untuk mengatur permainan agar lancar gitu kan. Nah, mereka tuh udah skeptis gitu. Perempuan ngewasitin kita kan kita ya harus pembuktian lah gitu kan. Maksudnya kayak eh, kamu belum lihat saya ngewasitin, kamu udah ngomong begitu kan salah gitu kan. Saya perempuan. So, gitu kan. Kenapa gitu kan. Pas pada saat saya ngewasitin gitu, pas babak pertama gitu kan, mereka tahu saya bagus gitu kan. Pas babak kedua, babak ketiga dan selanjut pas final, mereka pengen wasit yang ini aja gitu. Karena ya lebih fair. men gitu. Iya gitu bener gitu kan kayak kayak lu Karena maksudnya lu mungkin skeptis mereka gak? takutnya kita perempuan lebih perasaan. Ya, maybe Iya, gitu kan. Tapi kan underestimate ya awalnya. betul gitu kan kayak gara-gara gender gue gitu. Kalau misalnya lu sama laki-laki diwasin sama laki-laki emang lu ada perasaan kayak gini gitu kan? Itu kan nggak perlu kayak gitu kan. Maksudnya kalau kalian ya tugasnya ya udah bermain saja, jangan peduliin mau perempuan mau laki asal kerjanya betul gitu pas di lapangan. Setuju ya? Setuju, setuju Gitu banget. maksudnya ya. Iya, jadi kayak gak usah skeptis dulu, lihat dulu gitu, apa namanya performa kita di lapangan gitu kan. Ya hasilnya gitu kalian juga melihat bahwa wasit ini juga ternyata lebih bagus karena gini eh di lapangan gitu, di rugby gitu kan, maksudnya kami gitu, seorang perempuan dan merasakan mungkin ya teman-teman wasit gitu kan kayak ketika dipimpin oleh seorang perempuan gitu, laki-laki somehow itu lebih tunduk gitu kayak Oh ya? kita gitu ya iya jadi maksudnya kita juga punya yang namanya kayak woman power gitu loh Oh, jadi
somehow gitu si laki-laki ini yang ototnya gede banget, tahu kan atlet rugby itu gede-gede gitu kan. Iya, Pas saya atlet perwit rugby. misalnya kayak ya back ten gitu, kamu fold back ten gitu kayak langsung ini nih ayo wasit gitu loh gitu. Jadi ya pada intinya gitu kan, maksudnya ya jangan skeptis dulu gara-gara kita perempuan gitu kan. Maksudnya ya Mbak Mbak Tri juga nanti mungkin kalau misalnya ya ada mau jadi wasit segala macam gitu kan. Apalagi yang track recordnya udah kayak Mbak Tri yang udah Olimpik, yang udah Asian Games gitu. Nggak perlu lah skeptis-skeptis gitu kan. Dilihat dulu performanya kita baru judge gitu Iya, sih. ya orang-orang emang sometimes tuh kayak belum tahu Hmm. gimana kita bisa handle it, tapi mereka udah judging di awal karena gender. Tapi alhamdulillah sekarang ini sih kita apa woman udah cukup, woman is sport udah cukup dilihat dan udah cukup diterima ya Mbak, alhamdulillah banget. Tapi walaupun memang ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki, tapi so far sih udah bagus banget ya. Yes. Nah, ini nih yang muncul jadi pertanyaan nih ya. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Tri dulu. Dan di bidang keolahragaan ya, terutama ya. Apa nih kira-kira yang bisa diperbaiki lah menurut Mbak Tri di dunia keolahragaan ini, terutama untuk dunia apa ya, untuk ramah perempuan lah kira-kira. Ah, kalau untuk ramah perempuan di dunia olahraga sebenarnya udah cukup ramah ya. Tapi maksudnya mungkin hal-hal yang perlu digarisbawahi adalah kesetaraan gender untuk olahraga ini mungkin kalau misalnya kan di kita kan eh, lari itu kan aku contohin di olahraga aku dulu ya. Lari itu kan memang pakaiannya cukup sedikit seksi ya kalau misalnya untuk teman-teman tertentu kalau mungkin ada juga yang pilihannya pakaiannya lebih ke eh, kalau dibilang lebih tertutup ada juga yang memang untuk bisa beraktivitas lebih nyaman mereka lebih suka pakai bra sport dan pakai legging aja gitu kan. Nah aku berharapnya dengan pakaian yang seperti itu juga tetap bisa diterima gitu dan tidak dilihat secara dalam tanda kutip yang lain gitu melihatnya, tapi lebih ke melihat bahwa memang ya kita berolahraga aja gitu. Jadinya jangan terlalu dilihat ke arah yang aneh-aneh gitu. Aku berharapnya seperti itu sih, karena masih ada sih. Karena kita di daerah timur yang memang eh, apalagi di Indonesia ini mayoritas Muslim, ada orang-orang tertentu yang mungkin agak memandang negatif untuk jenis apa Cara pemakaian. berpakaian. Iya, cara berpakaian yang pilihan masing-masing sebenarnya kan itu hak asasi manusia sendiri dan ya pokoknya berharapnya tidak ada eh, pemikiran yang negatif. Terus aku berharapnya juga pada saat kita lari di jalan atau apa gitu masih bisa di eh, apa ya di tetap tidak ada orang yang melakukan catcalling atau apa gitu. Karena saat ini masih sometimes ada catcalling, ada juga yang kayak tiba-tiba ngelakuin pelecehan seksual gitu. Jadi aku berharapnya sih itu semua bisa lebih baik lagi dan olahraga lari bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja tanpa harus worry about uh, something like that gitu. Ya, ya, setuju Kayak banget. gitu. Setuju banget. Oke, kalau dari Kak Salsa gimana? Oke, aku mau sapa dulu sebentar ya Mbak Nisa. Di sini ada dosen saya, Pak Jajat. Terima kasih Pak Jajat udah datang waktunya. Beliau ini legend di sport science Indonesia. Jadi sekarang juga saya S3 tentang apa neuroscience juga belajar dari beliau. Dan juga apa bimbingan dengan beliau. Terima kasih Pak Ya, udah datang. terima kasih. Lanjut. Oh ya, Maaf ya, baru gabung. oh ya, Saya Bapak, lagi di makasih jalan. makasih. Oke, maaf, oke lagi di jalan. Oh ya, Tadi siap baik Bapak. ya menarik lah. Saya monitoring terus ya. Baik, baik Bapak. Siap. Beliau ini sangat legend Mbak Nisa. Dia di sport science Indonesia dia semua orang tahu lah kalau misalnya sport science gitu. Jadi saya belajar banget dari Pak Jajat ini. Terima kasih Bapak. Oke, jadi tadi Mbak Nisa bilang ya untuk apa?
selanjutnya nanti mungkin masukan gitu kan dari apa namanya Indonesia untuk olahraga ramah perempuan gitu kan. Yang Mbak Salsa lihat kira-kira di kondisi sekarang ya. Oke, saya mau poin dulu nih Mbak nih saya. Jadi ada beberapa juga nih kejadian gitu kan, kayak masih mungkin ya dari sampai sekarang gitu kayak wanita itu belum apa ya, belum cocok untuk jadi pemimpin. Perempuan masih skeptis sebagai jadi pemimpin apapun itu gitu. Mau pemimpin organisasi, or pemimpin sekecil kayak misalnya klub or something gitu. Kalau misalnya di ruangan itu laki-laki semua, masih ada, masih agak skeptis gitu kan. Maksudnya perempuan ngapain jadi pemimpin gitu kan. Lo tiap bulan datang bulan itu lo apa namanya kayak maksudnya Hormonal. emosionalnya juga betul, emosional itu ya masih labil lah whatever gitu says who gitu kan maksudnya kayak kita memang gitu spesialnya kita kayak spesial kita dikasih anugerah dikasih berkah gitu setiap bulan kita ada halangan gitu whatever gitu kan tapi sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh gitu kan maksudnya kita bisa mengkontrol emosi kita setuju ya Mbak Tri ya gitu kan Setuju banget. maksudnya ya jadi kenapa kita nggak ada kandidat sebagai let's say gitu pemimpin gitu. Kenapa kita nggak dikasih kepercayaan? Aku di sini juga mau apa namanya mau kasih motivasi bagi teman-teman perempuan di sini, patahkanlah itu, gitu kan. Saya gitu sekarang di China sebagai President of Sino. Di sini ada anggota saya, ada Mas Gato, terus ada Sandi tadi, ada anggota saya gitu. Semuanya pengurus saya itu laki-laki. Saya aja yang perempuan dan saya jadi presidennya. Wow. Kenapa? Gitu kayak iya, eh, kita tuh bisa jadi pemimpin, teman-teman gitu, gitu. Dan yang tadi saya bilang gitu, organisasi saya ini S2, S3, postdoc, satu Cina. Yang sekarang mereka lagi dosen dan sekarang mereka lagi banyak yang di apa kepemerintahan gitu. Ada dari BRIN, ada yang dari Dikti gitu segala macam. Banyak kan itu S2 S3 gitu di China dan saya anggota saya itu udah hampir 200 orang dan itu S2 S3 gitu dan saya jadi pemimpinnya gitu. Patahkanlah itu semua perempuan nggak jadi pemimpin nggak whatever gitu kan saya bisa kok jalan gitu. Jadi Iya. saya ya jadi saya kasih motivasi di sini teman-teman. Jadi eh, kalau misalnya lingkungan kalian bilang gitu, kamu perempuan nggak bisa mimpin, kamu perempuan nggak boleh jadi ketua, buktikan kalian tuh sebenarnya itu mampu gitu kan. Maksudnya at least juga gitu kemampuan kalian, kemampuan laki-laki juga kata siapa mereka lebih baik dari kita gitu kan. Kita bisa lebih baik dari mereka gitu. Jadi eh maksudnya tuh kayak ya harus positif gitu dan kalau misalnya lingkungan kalian toxic make it not toxic start from you guys gitu dan tadi di apa di Indonesia tadi bagaimana dengan ramah perempuan olahraga ramah perempuan segala macam dan itu sekarang teman-teman saya aku mau cerita dikit nih Mbak Nisa teman-teman saya nih somehow dulu tuh luar biasa malas tapi sekarang gara-gara influencer gara-gara Mbak Tri tadi bilang gitu kan perempuan banyak yang apa lari. Nah, itu luar biasa juga tuh. Maksudnya influence gitu, gitu kan. Dan kebanyakan gitu perempuan. Ya Mbak Tri ya. Ya, jadi Iya, sekarang sekarang ini udah perempuan hmm, mulai iya banyak jadi yang memang atlet. suka lari, bahkan maraton. Betul. Iya, Para dan itu ujian juga misalnya juga udah mulai aware. Jadinya betul. bagus nih. Iya, betul. Dan itu start from women, I think ya. Karena kebanyakan influencer yang lari gitu kan banyak dari perempuan-perempuan yang luar biasa gitu. Influence ke followers yang sekarang udah lari ini jadi tren gitu. Dan tadi bilang, sekarang safe gak sih untuk perempuan untuk olahraga? Nah, menurutku ya, menurutku gitu. Mau kalian lari gitu, berpakaian yang kalian apa yang kalian Yang mau, nyaman gitu. ya, ya nyaman aja. Maksudnya ya eh it's not our job to control their mind gitu loh. Jadi maksudnya
pakaian yang kita pakai gitu ya sesuai sesuai kita punya nyaman gitu loh. Kita nggak ada kontrol, maksudnya ya mengkontrol dia kayak pikiran dia ya udah pikirannya dia. Yang salah tuh dia bukan kita. Paham ya? Gitu kan. Iya, Oh, iya. saya mau yang tertutup biar biar dia biar dia nggak mikir aneh-aneh. Enggak, dia yang aneh-aneh yang salahnya dia, bukan salah kita. Gitu. Jadi ya senyamannya kalian perempuan pakai aja gitu. Tapi kalian juga harus tahu tempat, of course. Tapi jangan Iya. mikir kayak oh si cowok ini nanti akan mikir mikir aneh-aneh. It's not your problem, their problem. Yang bisa kontrol dia punya pikirannya cowok itu ya mereka gitu. Aku nggak bilang cowok ya, maksudnya orang semua Oknum tertentu. masyarakat itu. Iya betul gitu. Jadi jangan takut dan please gitu kayak educate yourself lah kalian yang mikir baju apa namanya baju lari ketat segala macam ya ini lari gitu gitu kan bukan bukan mau marawis gitu kan beda gitu kan jadi ya just educate yourself lah don't blame to the people who are actually use apa namanya wearing the sport clothes that actually do sport gitu Ya, gitu sih Mbak Anissa semoga menjawab. ya, setuju banget. Karena ya kita nggak bisa sebenarnya mengontrol pikiran orang lain ya. Karena yang sebenarnya bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Dan aku setuju banget sih sebenarnya apa yang kita pakai itu ya tujuannya memang kita untuk olahraga. Ya masa kita harus bertanggung jawab atas pikiran mereka. Jadi Iya. kita harus memakai apa yang senyamannya kita, tapi kita memang harus lihat-lihat tempat juga. Setuju sekali Mbak Salsa. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir aku, Ya. karena mungkin ini waktunya udah mau habis, karena mungkin teman-teman Muslim kita ingin siap-siap untuk berbuka ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita. Mungkin pertanyaan terakhir aku mau nanya sih kira-kira, aku mau nanya pertanyaan yang lumayan bikin aku terharu sih. Kira-kira seperti apa ya masa depan olahraga untuk perempuan nanti? Dimulai dari Mbak Tri dulu mungkin. Em, Olahraga untuk perempuan menurut aku sih akan bagus ya untuk jenjang ke depannya. Karena memang saat ini sudah terlihat bahwa equality gender di semua sisi termasuk olahraga itu udah mulai bisa diterima gitu. Jadi menurut aku memang woman ini udah mulai, woman in sport juga kan udah ada dan udah mulai memperbaiki diri apapun yang kekurangan-kekurangannya udah mulai diperbaiki, udah mulai semakin equal. Pokoknya equality-nya udah di tahap yang benar-benar sama gitu, sejajar dengan laki-laki. Jadi aku pikir masa depan olahraga untuk perempuan sangat bagus sekali dan aku berharap nih di Indonesia ini udah sangat ramah banget untuk perempuan. Terus kemudian banyak olahraga-olahraga yang memang khusus untuk laki-laki bisa bisa juga dimulai oleh perempuan dan aku berharapnya para perempuan-perempuan ini juga jangan terlalu banyak berpikir tentang A, B, C-nya dulu, tapi just do it, lakukan aja dulu, do it apa pada saat kita mulai kita juga bisa akan merasakan impact-nya, bisa merasakan apa kayak efek-efek positifnya di dalam tubuh karena kan seperti yang kita bilang di dalam tubuh yang sehat tuh jiwa kita sehat. Pada saat ini kan lagi ada isu-isu mental health dan yang lain-lain gitu. Jadi aku benar-benar sarankan kalau uh, kita punya waktu, kita usahakan untuk bisa olahraga. Mau itu laki-laki maupun perempuan. Terkhusus perempuan yang memang kita tahu kita sering banget overthinking ya. Dan kita sangat multitasking yang tidak kita sadari itu sometimes kita stres yang kita nggak tahu kenapa ya gue stres gitu. Jadi aku berharapnya teman-teman bisa mulai olahraga ya bisa juga dengan lari karena memang lari itu bisa rilis stres, benar-benar olahraga yang bisa rilis, kita bisa lari sendiri maupun kita bisa lari bersama teman yang kita pada saat lari itu bisa sharing session atau mungkin kalau kita sendiri kita bisa berbicara dengan diri sendiri pada saat lari bisa me time bisa rilis stres terus kemudian dengan adanya
eh, olahraga kita gerak, seluruh tubuh kita gerak, jadinya akan berkeringat dan toksik-toksik di dalam tubuh juga keluar. Jadi aku berharap teman-teman bisa memulai olahraga lari dengan niat aja yang sederhana, kayak pengen sehat atau mungkin pengen kurus gitu. Jadi nggak usah perlu dengan niat yang buruk, tapi yang pasti kita mulai aja dulu. Itu aja sih Mbak Lisa. Semoga bisa benar-benar ini apa diterima teman-teman dan bisa dilaksanakan oleh teman-teman di sana gitu kayak kita aja. Jawabannya bagus sekali Mbak Tri. Terima kasih banyak ya. Oke, kalau gitu Sama-sama. bagaimana jawabannya kalau dari Mbak Salsa sendiri? Ya, aku setuju banget tadi sama Mbak Tri sih. Kayak olahraga simpel, olahraga gratis itu lari. Ya. Kemana aja gitu. Itu kan simple dan gratis ya Mbak ya, nggak perlu bayar member ya. Iya benar bisa di mana Nah, aja. bisa di mana aja dan gratis gitu kan. Maksudnya itu poin penting juga gitu. Mulai dulu aja. Itu poin penting ya untuk perempuan yang mau karena ya gitu. Jadi sekali lagi gitu kan, aku udah pernah udah sering banget ngomong gitu di manapun gitu kayak perempuan itu kita melahirkan generasi gitu. Kitanya nggak sehat, generasi kita kayak gimana gitu kan. At least kita bisa paham gitu badan kita tuh seperti apa gitu. Badan kita seperti apa dan kita harus bisa untuk menurunkan ke generasi kita. At least kita sehat gitu. Pasti keturunan kita juga sehat. Setuju ya? Terus untuk masa depan nih olahraga di Indonesia itu seperti apa? Saya yang sampai jauh ke negeri Cina untuk belajar keolahragaan gitu, sampai ke apa? Bidang bidang sains yang sangat kompleks, yang sangat susah karena ya mau atlet atau mau apa namanya, mau manusia bukan manusia biasa, maksudnya kayak kayak atlet dan bukan atlet itu kan otaknya sama ya, gitu kan. Sampai Iya. sampai saya jauh-jauh gitu betul untuk belajar otak otak main gitu negeri sampai ke universitas ini yaitu untuk kemajuan olahraga di Indonesia, gitu kan. Artinya bahwa gitu, saya berharap nanti untuk olahraga di Indonesia, olahraga prestasi gitu, enggak cuman dalam sisi kepelatihan saja, juga didukung dengan industri, sport-sport industri gitu, dan apa namanya untuk science gitu, harus didukung dengan science karena apapun di dunia ini kalau tidak didukung dengan ilmu itu akan susah naiknya gitu dan susah apa ya majunya gitu kan, makanya dari itu saya belajar sampai ke sini untuk memajukan Indonesia of course gitu kan, eh, dan saya juga berharap nanti perempuan-perempuan gitu yang setelah jadi masanya masanya sudah jadi atlet gitu segala macam ya kalian juga minimal gitu belajarlah gitu untuk S2 gitu untuk S3 buat diri kalian sendiri dan untuk negara kita gitu. Dan pertama kita udah punya passion teman-teman gitu ya. Kalian mantan atlet kalian udah punya passion, cinta kalian dalam olahraga. Kalau misalnya kalian gak cinta sama dunia olahraga, ngapain kalian latihan tiap hari? Nggak punya, maksudnya tiap hari di kolam, tiap hari di tempat latihan, tiap hari di lapangan gitu. Kalau misalnya kalian nggak cinta sama sama olahraga ini gitu. Nah, setelah kalian punya passion, ya kalian harus didukung dengan pendidikan gitu, akademik. Ketika kalian sudah punya kecintaan, ketika kalian sudah punya bekal ilmu gitu untuk ke depannya gitu kan. Mudah-mudahan olahraga di Indonesia pun akan maju. Saya nggak bilang oh udah banyak kok segala macam perempuannya banyak enggak. Karena gitu, kita bisa dibilang kita itu juga sebagai ambasador gitu, ambasador sebagai perempuan-perempuan di Indonesia ini untuk memajukan Indonesia dengan ilmu juga gitu, ya. Dan apalagi gitu teman-teman yang udah sampai Olimpik gitu, gokil men, nggak ada, maksudnya kayak dari 200 satu orang pun nggak belum belum tentu bisa masuk ke Olimpik gitu. Jadi saya sangat luar biasa banget sama teman-teman yang bisa masuk Olimpik gitu. Tapi eh, apa namanya teman-teman yang di apa namanya di akademik juga jangan jangan kalah gitu karena apa Olimpik ini nggak akan sampai Olimpik kalau tidak didukung dengan ilmu
tidak didukung dengan latihan-latihan dia, porsi-porsi latihannya dia, gizi-gizi latihannya dia juga harus kita tahu gitu kan. Pak dengan apa ya dengan ilmu itu gitu kan. Nah, jadi sekarang saya juga yang saya sekarang kerjakan adalah untuk mendukung itu. Jadi saya udah kerjasama dengan KONI Pusat, udah kerjasama dengan KONI Jawa Barat yang akan bekerja sama yang sedang sekarang bekerja sama dengan China. Bidang apa? Yang pertama bidang sport industri, yang kedua bidang sport science gitu. Karena di China ini banyak banget untuk kesempatan-kesempatan seperti apa namanya sport industri gitu. Banyak banget investor dari Cina. Kita harus apa nih gitu. Kita harus linkkan lah ke Indonesia punya dan kita sejahterakan atlet-atlet gitu. Dan saya berharap gitu teman-teman yang nanti akan besar namanya di keolahragaan ini dan jangan sampai lupa kalian itu pertamanya jadi atlet. Saya juga pernah kayak misalnya pas apa ya paspon gitu kalau nggak pasporda itu kayak uang saku itu ngaret sampai 3 bulan 4 bulan 5 bulan setahun bahkan kita nggak punya uang saku gitu kan maksudnya iya kita udah pernah jadi atlet nanti ketika kita sudah jadi pejabat kalau misalnya kita sudah jadi memegang pemangku kepentingan di Indonesia ya harusnya tidak seperti itu idealnya karena kita udah latihan dari sehari 2 kali gitu pagi sampai malam gitu kalau misalnya kita tidak apa namanya mereka udah korbankan waktu gitu. At least kita kasih juga yang terbaik dengan gizi mereka yang seimbang dengan ilmu itu dan juga apresiasi yang juga harus diberikan dengan tepat gitu. Mungkin agak kemana-mana tapi saya harap juga apa ya menjawab gitu pertanyaan dari Mbak Nisa. Begitu. Mungkin saya juga pengen nih, mungkin ada di sini teman-teman yang ada di ruangan ini, mungkin kalau misalnya bertanya satu pertanyaan buat kita atau 2 pertanyaan, mungkin Ya. agak lumayan Oke. penasaran ada dosen di sini ya. Terima kasih Baik. Mbak Salsa, luar biasa sekali jawabannya. Ya, betul sekali. Setelah ini baik, terima kasih Mbak Salsa, Mbak Tri atas jawaban-jawabannya. Kalau gitu dari saya sudah cukup. Mungkin saya akan melanjutkan ke sesi tanya jawab dari audiens. Mungkin saya boleh mempersilahkan sebelum saya tutup panel diskusi kita, saya akan memberikan ke audiens untuk sesi tanya jawab. Boleh dari Mbak Wina Setiawati, boleh silakan yang ingin bertanya. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore, Tri. Selamat sore, Mas Salsa. Ya, saya Wina. Saya jurnalis olahraga di Pikiran Rakyat. Ya, udah kurang lebih 20 tahun. Kan mau nanya nih, budaya Indonesia kan budayanya patriarki ya. Untuk kalian berdua, gimana sih cara mematahkan budaya itu dari sisi kalian sendiri masing-masing gitu ya? Kalau Mbak Sasa mungkin dari bidang keilmuannya gitu. Bagaimana bisa membuktikan ke orang-orang bahwa sains perempuan, ilmuwan ya, saintis perempuan itu di dunia olahraga itu bisa gitu, bisa bersuara gitu. Gimana caranya Mbak Sasa sendiri untuk bisa membuktikan itu? Mungkin kalau di luar lebih mudah, tapi kalau di Indonesia gimana Mbak untuk menerapkannya seperti itu? Terus Tri, Tri ini kan baru-baru aja masuk ke apa ya, ke organisasi yang lebih tinggi dulu kan pernah jadi atlet ya Tri gitu. Gimana sih kamu bisa mendorong lebih banyak lagi atlet-atlet mantan atlet atau atlet perempuan untuk bisa bersuara lebih, untuk bisa memajukan olahraga yang spesifiknya mungkin bisa mengangkat nama perempuan. Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Wina. Mungkin boleh dijawab oleh Mbak Salsa terlebih dahulu. Oke, baik, makasih Mbak Wina atas pertanyaannya, luar biasa sekali ya. Aduh, oke, jadi dari tadi bidang sisi keilmuan ya. Jadi sebenarnya saya juga apa ya sering diremehkan Mbak Wina. Jadi jujur aja, karena saya di bidang apa di S2 S3 tuh saya terbilang muda. Saya S3 umur 26 tahun gitu. Di ruangan selalu saya perempuan satu-satunya. Di organisasi pun saya juga perempuan gitu satu-satunya gitu. Bagaimana cara membuktikannya? Pertama, pasti integritas ya. Terus yang kedua, pembuktian bahwa kayak eh, kita perempuan juga pintar gitu. Kalau misalnya dikasih kesempatan gitu. Makanya saya kayak apa ya? Jadi si Sino ini saya yang foundernya.
Mbak Wina. Jadi itu yang tadi saya jelaskan organisasi kan, organisasi S2 S3 di Tiongkok itu banyak banget ilmuwan di sana, banyak banget S2 dosen di sana gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak dikasih kesempatan, ya kita buka sendiri aja. Ternyata gitu kan banyak yang apresiasi gitu. Di sini juga banyak kayak pemikiran-pemikiran yang mungkin dulunya oh ini kayaknya organisasinya nggak akan jalan. Oh ini mungkin organisasinya bla 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 segala macam gitu. Kita harus harus apa ya harus patahkan dan harus buktikan bahwa kayak kata siapa gitu. Maksudnya kami walaupun bukan apa saya salah satu foundernya gitu, tapi kayak eh says who gitu. Kayak kita harus buktikan aja walaupun kita ketua. Maksudnya kayak walaupun ketuanya bukan laki-laki, ketuanya itu perempuan gitu kan. Ini tetap jalan, ini tetap bagus. Buktinya saya di notis KONI, buktinya saya di notis Pak Menteri gitu. Dan ini juga membuat spesial nih Mbak Wina gitu kan. Tadi kan saya bilang kalau misalnya nggak dikasih kesempatan, ya kita buat sendiri gitu. Dan buat sendiri itu, oh ternyata juga gede nih platformnya gitu kan. Sampai ya di notice itu sendiri gitu. Makanya aku selalu punya notes aku tuh kayak gini. Kayak I have always thought there's was no man position that a woman couldn't take. Then I'm proving myself that I was right. Bener ya? Jadi there's no position man gitu kan that woman couldn't take. And I'm proving myself that I was right. Ternyata bisa kok gitu. Mungkin gitu ya. Dan oh ya untuk yang tadi akademik ya. Untuk akademik dan jangan ini sih jangan apa jangan malu untuk banyak tanya banyak teman gitu dan buktinya gitu dosen-dosen saya profesor-profesor saya mendukung 100% dengan saya ini gitu untuk publish sesuatu gitu. Mungkin itu semoga menjawab Ibu Wina. Saya kembalikan Mbak Nisa mungkin. Oke, terima kasih Kak Salsa. Semoga menjawab Mbak Wina. Baik, kalau begitu boleh dijawab oleh Mbak Tri selanjutnya. Oke. Halo Mbak Wina, apa kabar nih? Sama kita tidak berjumpa. Em, ya, kalau untuk aku ya, untuk sisi sebagai seorang perempuan dan untuk olahraga prestasi tentunya, kalau menurut aku sih sebaiknya memang saat ini kita sebagai perempuan tuh harus bisa berlatih lebih giat dan maksudnya kalau dari sisi aku dari mulai aku atlet sampai sekarang aku sebagai pelatih juga jadi sisi patriarki itu mungkin masih terus akan mendarah daging ya di Indonesia. Tapi karena memang equality gender udah mulai digaungkan dan juga udah mulai di sini juga udah mulai diaplikasikan, saya pikir sih lambat laun itu akan berkurang dan pada saatnya nanti perempuan tuh benar-benar bisa ada di posisi yang sama, equal gitu. Nah, cuman bagaimana caranya supaya perempuan bisa sama unggulnya dengan atlet laki-laki ya kalau menurut aku sih segala sesuatunya tuh kalau misalnya atlet ukurannya tuh kan prestasi ya. Kalau prestasi itu pasti arahnya tuh dari titik gimana kita berproses, daya juang kita, terus kemudian ada strong will nggak di situ. Jadi kalau menurut aku sebagai perempuan kita juga jangan mau kalah, terus kita juga harus keep all our effort gitu untuk bisa berprestasi, untuk bisa membawa nama baik bangsa gitu. Dan kita juga sebenarnya udah membuktikan ya pada saat Olimpiade juga pertama kali kita Indonesia dapat medali kita dari Sri Kandi yang memang tiga Sri Kandi yang dapat medali perak di Olimpiade. Terus kemudian terakhir kemarin juga dari pasangan ganda putri ya dari Gracia Poli dan juga Mbak Apriani dari bulu tangkis. Kalau misalnya saat ini di tahun 2024 memang belum ada atlet perempuan yang bisa mendapatkan medali emas terakhir itu dari bulu tangkis dapat perunggu ya nggak apa-apa. Mari kita berusaha kembali untuk bisa
membangkitkan lagi semangat kita, terus kita juga bisa saling women empowerment dengan memberikan support kepada para perempuan yang lain untuk bisa saling menghargai, saling bisa mensupport dan bisa menularkan olahraga, apa bisa menularkan prestasi, bisa menularkan segala sesuatu yang positif supaya eh, para atlet-atlet perempuan ini termotivasi, nyaman gitu untuk bisa melakukan olahraga lari atau mungkin olahraga-olahraga yang lain dengan lebih em, lebih apa ya, lebih maksimal gitu. Itu aja sih Mbak. Terima kasih Mbak Salsa, Tri. Baik, terima kasih Mbak Tri atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Wina. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak Ratri. Silakan Mbak Ratri. Iya, sore Mbak Salsa, Mbak Tri, Mbak Nisa. Aku Kinan, nah, aku langsung ke pertanyaan aja ya. Pertanyaan pertama untuk Mbak Salsa. Tadi kan Mbak Salsa menyebutkan bahwa di Cina olahraga tidak hanya fokus pada performa tapi juga gizi dan ilmu olahraga ya. Nah, menurut Mbak Salsa, gimana sih biar Indonesia bisa mengadaptasi pendekatan ini dalam sistem olahraga kita? Nah, untuk pertanyaan kedua itu aku untuk Mbak Tri dan Mbak Salsa. Pasti bagi Mbak Tri dan Mbak Salsa yang sehari-hari bekerja di bidang yang lebih banyak lawan jenisnya, dengan isu-isu tadi mengenai pakaian yang sudah terbahas, bagaimana sih Mbak Sri dan Mbak Salsa ketika mendapatkan sexual harassment tersebut dan bagaimana menghadapinya untuk bangkit? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kinan atas pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu oleh Mbak Salsa. Oke, baik Mbak kasih Mbak Kinan. Jadi yang tadi bagaimana caranya Indonesia gitu kan bisa sampai concern dari gizi sampai ke sport science-nya gitu seperti China. Baik. Jadi di Indonesia ini sekarang kenyataannya gitu kita nggak punya lab yang benar-benar kayak literally bagus gitu untuk sport science-nya gitu. Memang ini kita pahit-pahitnya ya. Satu Indonesia loh negara populasi dengan keempat satu dunia ya. Cina aja nih ya. Aduh saya agak lumayan malu gitu di Cina ini gitu satu satu fakultas itu satu departemen itu lab science-nya gitu lab olahraganya itu satu satu gedung sendiri gitu. Let's say misalnya di BSU gitu dia yang tadi saya bilang gitu jurusan volley gitu. Jurusan volley itu mereka udah punya labnya, lab volley gitu loh dengan gizi dan bla bla segala macem. Kita satu Indonesia pun yang lab proper itu masih kurang gitu. Jadi ya ada lab sport science gitu di lab apa namanya fakultas-fakultas olahraga di Indonesia cuman itu sebatas universitas gitu. Untuk yang Indonesia gitu KONI pun masih belum punya gitu untuk yang proper sampai ke situ. Sebenarnya olahraga prestasi itu harusnya idealnya itu punya gitu. Ya karena kita udah maksudnya kita udah punya talenta-talenta yang luar biasa gitu. Kita harusnya bisa didukung dengan apa namanya sport science ya gitu. Karena memang ya pada pada nyatanya gitu kita nggak ada di APBN gitu kan. Maksudnya kita kita hidup dengan di dana hibah gitu. Bukan 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 concern utama Indonesia sebenarnya untuk olahraga prestasi gitu di Indonesia. Namun seharusnya tidak begitu. Kalau misalnya kita, karena kita tahu sendiri gitu, salah satu negara gitu terkenalnya salah satunya dengan olahraga gitu. Kita kita harus tahu gitu, memang kenyataannya seperti itu. Dan tadi dibilang gitu, Indonesia bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya ya bisa. Dan kita sekarang sedang sedang di tahap mungkin belum di tahap yang benar-benar kayak atlet, cuman kita sudah punya yaitu sport science itu, tapi dengan olahraga yang tertentu gitu. Sekarang yang udah mulai hoki gitu kan, mungkin terus badminton gitu, dan mungkin apa namanya ya olahraga elit yang sekarang udah mau apa namanya Olympic wise ya gitu kan belum 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 sampai ke olahraga semua olahraga gitu tapi kita sudah lumayan eh, mau ke sana gitu arahnya gitu karena di sini banyak 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 banget profesor yang dan kurangnya Indonesia gini profesor sport science gitu masih terbatas jujur aja Mbak jadi profesor yang dari sport science gitu dan yang ngerti di bidang itu masih lumayan sedikit karena ya let's say di sini bisnis lebih lebih terkenal daripada sport science gitu.
Di sini let's say misalnya kayak apa ya? Ya MBA gitu yang terkenal daripada peneliti sport science itu sendiri karena ya keadaannya seperti itu di Indonesia. Cuman harapannya bagaimana kita sudah menuju ke situ. Makanya saya dengan saya yang kemarin alhamdulillah viral gitu kan berharap juga nanti ada adik-adik saya atau yang sekarang lagi S1 di Indonesia bisa S2, S3 gitu yang bahkan bisa sampai S3 gitu ya belajar tentang apa sainsnya gitu. Saya juga sampai ke sini sampai belajar otak gitu kan. Ya itu hanya untuk apa namanya kemajuan olahraga di Indonesia gitu. Bukan bukan cuman buat diri saya sendiri. Karena jarang banget Mbak, jujur aja gitu. Tapi akan menuju ke situ. Mudah-mudahan bisa di sini juga ada profesor saya, ada dosen-dosen saya di FPLK yang ngerti banget di bidang olahraga. Ya, mudah-mudahan akan at least gitu di kita Olimpik nggak cuman beberapa cuman 3 atau 2 cabang olahraga gitu. Minimal kita bisa 10 cabang olahraga yang bisa bisa masuk ke Olimpik dan juara begitu. Mungkin itu pertanyaan pertama. Dan Amin. pertanyaan kedua tadi, jadi saya langsung apa ke Mbak Tri dulu? Mungkin ke Mbak Tri dulu aja ya. Apa nih Boleh. yang sosial apa seksual harassment? Oke, sexual Kalau harassment. menurut aku sih ini ya apa seksual harassment di olahraga emang cukup mengganggu gitu ya. Tapi ya kita bisa menghadapinya dengan cara kita bisa lari bersama gitu dengan teman. Atau sekarang kan udah ada komunitas-komunitas, jadi kalau bisa lari jangan sendirian. Kalaupun mau lari sendirian, kita cari tempat-tempat yang memang Ini bukan internet aku ya? Hmm, Oh, Mbak. Berarti putus-putus ya. Enggak. Hmm, halo. Mbak Tri, mohon maaf, sepertinya suaranya putus-putus ya dia. orang-orang yang melakukan hal tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi pemerintah berbagai sudut ditempatkan, tidak, sorry. Ya, Mungkin boleh dijawab oleh Mbak Salsa dulu. Oke, social harassment ya tadi ya. Ini jujur aja, aku pertama kemarin gara-gara viral kemarin juga ya banyak banget DM karena ada nggak banyak sih ada beberapa DM yang kayak ih bajunya seksi whatever gitu segala macam. Aku jujur sih aku nggak baca, nggak apa ya nggak eh aku baca gitu. Cuman ya ya udahlah pikiran-pikiran dia gitu. At least aku I try to be normal, but I can't control their mind gitu kan sama sekali. But ini perspektif orang masing-masing ya, bagaimana cara untuk menanggapi itu semua. But the thing is gitu, if you guys reply to this predator or whatever they called themselves gitu, dia bakalan seneng gitu. Ada juga saya baca juga gitu di suatu buku gitu kan bilang karena mereka they just need your attention. If you give their attention gitu, kalau misalnya kamu ngasih dia attention ya dia bakalan seneng gitu. Jangan so don't feed their ego, don't feed their ego. Just karena they are sucks. Sorry but they are gitu. Maksudnya kayak jangan terpancing kita just kalian tuh elegan gitu. Kalian apa ya wanita yang menurut dia apa ya menarik gitu. Ya it is you are guys gitu. Kamu tuh atraktif gitu. Atraktif bagi lawan jenis. But if their apa behavior kayak ih kamu seksi whatever gitu make
bla bla bla, just kalian gak bisa control their mind. Jangan jangan di replay, jangan ditanggapi. Kalau misalnya kalian tanggapi, you just feed their ego, ya. Karena apa namanya, itunya apa namanya? Karena pendapat dia nggak penting, itu pendapat itu nggak penting. Just close, oke? Karena yang menentukan dirimu tuh kamu. Jangan bilang, jangan concern kayak negatif comment, oke? Begitu saja mungkin. Terima kasih Mbak Kinan untuk pertanyaan yang luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Mungkin boleh balik lagi ke Mbak Tri. Tadi sempat terputus ya Iya, Mbak Tri. sekarang udah kedengeran belum? Halo, Sekarang aman. aman ya. Jadi aku kembali lagi, aku ulang lagi nih jawaban aku. Dan kalau aku sih memang setuju ya juga sama Mbak Salsa. Intinya kalau sama Mbak Nisa. Oke, pokoknya aku setuju dengan kita harus memikirkan apa yang kita pikirkan aja, jangan mikirin apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pikirkan. Tapi yang aku mau garis bawahi di sini adalah bagaimana caranya kita untuk menghindarkan diri dari situ kan. Walaupun kita berpikir begitu, tapi sebisa mungkin kita juga bisa untuk menghindar dari hal itu dengan cara kita bisa bersama dengan teman atau dengan satu komunitas gitu kalau misalnya kita lagi melakukan olahraga tertentu yang memang tempatnya itu cukup membahayakan gitu. Dan kalau dari sisi pemerintah mungkin bisa menaruh banyak CCTV ya di tempat-tempat yang memang sudah rawan untuk orang-orang melakukan hal tersebut. Karena ini cukup meresahkan juga dan memang tidak nyaman. Dan Indonesia itu harus aware untuk hal tersebut. Udah mulai harus membuat tempat-tempat kayak jalan-jalan, taman-taman itu memang welcome untuk semua aktivitas olahraga, termasuk olahraga lari ataupun olahraga yang memang memancing seksual harassment ya untuk orang-orang tertentu. Itu aja sih menurut aku. Oke, terima kasih Mbak Tri, terima kasih Mbak Salsa. Semoga jawabannya menjawab ya Mbak Kinan ya. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari audiens. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita yang sudah hadir menyempatkan waktunya, energinya, dan juga pastinya insights-nya yang sudah berbagi di panel diskusi kali ini. Untuk Mbak Salsa, Mbak Tri, terima kasih banyak sekali lagi dari saya. Sama-sama. Dan pastinya dari acara ini, Women in Sports, Beauty and Healthy in Harmony, Perempuan, Perjuangan, dan Puncak Prestasi. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kedua narasumber saya. Terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Saya ucapkan terima kasih. Saya dengan Nisa Lala sebagai moderator. Kalau begitu, saya kembalikan lagi ke MC. Silakan, Mas Tirto. Siap. Baik, terima kasih buat Mbak Nisa, keren banget dalam memandu acaranya. Kemudian para narasumber, ya alhamdulillah acaranya telah berjalan dengan lancar gitu. Kita banyak dapat masukan-masukan, cerita-cerita bahwa mencapai puncak prestasi itu bukan satu hal yang mudah gitu, dan dengan kondisi masyarakat yang belum ideal juga banyak tantangan-tantangannya. Nah, eh, tadi menarik ya, sebenarnya ada poin besar di sini, ada kaitan dengan lingkungan yang tidak baik untuk olahraga, itu terkait juga sexual harassment dan sebagainya gitu. Ya, saya mengajak kita juga mulai mempromosikan safeguarding ya ternyata, karena yang akan menjadi korban itu bukan cuma perempuan, bahkan laki-laki juga bisa, antara pelatih ke apa namanya, ke anak didiknya, atlet-atletnya, juga antar sesama teman. Dan itu kita harus uh, berikan atensi khusus. Ya, Kang Jajat, terima kasih udah join. Ini Wakabit bagian pembinaan prestasi di KONI Pusat. Uh, uh, Baik, untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas uh,
Kalau boleh kita foto bersama dulu ya sebelum kita tutup. Boleh dinyalakan ininya apa webcamnya teman-teman yang hadir. Operator tolong aba-aba. Wih, ada Mas Gatot, Pak Jajat, luar biasa. Sudah operator? Siap, izin. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi nih. Boleh. Salam olahraga. Salam olahraga. 1, 2, 3. Siap, sudah. Siap, oke. Nggak ada banyak kata lagi selain terima kasih atas kehadiran teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ke depan kita bisa perbaiki lebih baik. Semoga bahkan ini bisa jadi forum ya untuk berikan masukan-masukan untuk olahraga Indonesia dan akan jadi regulasi dan jadi gerakan sosial untuk kita sama-sama memajukan. Baik, pada akhir kata, terima kasih. Bisa ditutup dengan profil KONI dan Mas Patriot Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu berprestasi. Salam olahraga. Organisasi pembina olahraga prestasi di tanah air. Tugas KONI adalah mengantar atlet meraih prestasi melalui tata kelola organisasi yang baik, serta program kerja yang efektif. KONI beranggotakan 38 KONI provinsi ditambah KONI IKN, yang secara total membawahi 514 KONI kabupaten kota, dan juga 78 induk cabang olahraga, serta 6 organisasi fungsional. Sejarah panjang telah dilalui KONI, bahkan sejak masa kolonialisme, pada era pergerakan nasional. Olahraga menjadi salah satu sarana perjuangan bangsa melawan kolonialisme. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Ikatan Sport Indonesia ISI sebagai cikal bakal KONI dilaksanakan pada 15 Oktober 1938, yang mana ditetapkan menjadi hari lahirnya KONI. Setelah Indonesia merdeka, Pekan Olahraga Nasional PON pertama diselenggarakan tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 September 1948 di Surakarta. PON menjadi pesta olahraga terbesar di Indonesia, dan ketika itu menjadi momentum mempertegas eksistensi Indonesia di mata dunia sebagai negara merdeka. PON terus dilakukan setiap 4 tahun, dengan tujuan utama membina, menjaring, dan menyaring atlet terbaik Indonesia, yang kelak mempersembahkan prestasi agar lagu Indonesia Raya dikumandangkan, mengiringi dikibarkannya bendera merah putih. Olahraga dan PON berjasa untuk Indonesia kembali di kancah dunia. Tepatnya pada PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Terselenggaranya PON Papua menjadi motivasi dan bukti bangsa Indonesia mampu bangkit dan bahkan berprestasi di masa pandemi, dan juga membuktikan tekad masyarakat Papua mempersatukan seluruh Indonesia. Setelah puluhan tahun, Indonesia mencetak sejarah dengan penyelenggaraan PON pertama di 2 provinsi. PON 21 tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. PON Aceh Sumut merupakan PON terbesar dalam sejarah, karena diikuti 38 provinsi ditambah kontingen IKN, dan mempertandingkan 65 cabang olahraga, dengan 1033 nomor pertandingan. Total melibatkan sekitar hampir 20.000 atlet dan ofisial. Sukses prestasi juga diraih PON Aceh Sumut, karena memecahkan 85 rekor PON, dan 28 rekor nasional. KONI juga membuat terobosan kompetisi olahraga dengan Pekan Olahraga Bela Diri Nasional, Pekan Olahraga Pantai Nasional, Pekan Olahraga Indoor, dan PON Remaja. Di era yang terus berkembang, dan tekad Indonesia menempati peringkat 5 besar Olimpiade tahun 2044, KONI mengajak seluruh pihak agar bersatu untuk Indonesia.
Bicara olahraga, bicara merah putih. Di masa damai, prestasi atlet mampu membuat lagu Indonesia Raya berkumandang mengiringi dikibarkannya bendera merah putih. Prestasi olahraga adalah cerminan kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, upaya memajukan prestasi olahraga Indonesia menjadi tanggung jawab segenap bangsa Indonesia. Olahraga merupakan pemersatu bangsa. Kolaborasi dan dukungan sangat diperlukan untuk mengantar atlet meraih prestasi. Selain itu, organisasi olahraga prestasi terus berbenah diri dengan tata kelola yang baik, profesional, dan akuntabel. Bersatu berprestasi. Salam olahraga. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa.